Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul multimedia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Linda Sartika, sebagai moderator. Yang kedua, Ayu Safitri sebagai pemateri 1, dan Lisanul Ulya Fatri sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu PowerPoint, yang akan disampaikan oleh Ayu Safitri. Kepada Ayu Safitri, dipersilakan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya di sini akan menjelaskan media pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama yaitu ada PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatannya, dan penggunaannya relatif murah. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari media PowerPoint. Yang pertama, membuat presentasi dalam bentuk slide-slide, menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup. Yang ketiga, mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide. Yang keempat, membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer. Di samping fungsi-fungsinya tadi, ternyata PowerPoint ini juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, siswa akan lebih memperhatikan selama proses pembelajaran karena model pembelajaran yang menarik. Yang kedua, siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur menggunakan slide-slide. Yang keempat, selama proses pembelajaran tidak akan membosankan karena penyampaiannya lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya yaitu keunggulan dari media PowerPoint. Yang pertama, penyajiannya lebih menarik karena adanya warna huruf, dan animasi. Yang kedua, guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan mudah dipahami, apalagi jika slide yang ditampilkan tidak membosankan dan menarik. Yang keempat, yaitu mudah dibawa kemana-mana dengan memindahkan file ke dalam CD ataupun flash disk. Di samping keunggulan dalam penggunaannya, PowerPoint ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, harus ada persiapan waktu dan tenaga dalam mendesain materi pada Microsoft Office PowerPoint. Yang kedua, guru harus menyiapkan PC untuk presentasi di depan kelas. Yang ketiga, guru harus mengetahui ruangan yang digunakan agar pada saat menyampaikan proses pembelajaran dengan media Microsoft Office PowerPoint tidak terjadi hambatan seperti font yang tidak terbaca karena ruangan terlalu terang ataupun terjadi pemadaman listrik. Baiklah, selanjutnya yaitu ada Macromedia Flash. Macromedia Flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan teknologi audiovisual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia tentu dapat menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari Macromedia Flash. Yang pertama, animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan resolusi layar berapapun pada monitor pengguna. Yang kedua, kualitas gambar terjaga. Yang ketiga, waktu kemunculan atau loading time, program relatif cepat. Yang keempat, program yang dihasilkan interaktif. Yang kelima, mudah dalam membuat animasi. Yang keenam, dapat diintegrasikan dengan beberapa program lain. Yang ketujuh, dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun, presentasi, dan lain-lain. Di samping kelebihan dalam penggunaannya, Macromedia Flash ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dalam Macromedia Flash ini ialah waktu belajarnya yang lama, grafisnya kurang lengkap, lambat login, bahasa pemrogramannya agak susah, kurang simpel, dan kesimpulannya ialah sebanyak apapun kelebihan dalam suatu media, apabila kita tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, tidak akan berhasil juga. Sedangkan apabila banyak kekurangan yang terdapat di media tersebut, tetapi kita sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, maka akan berhasil kita dalam membuat media pembelajaran. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 2. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita masuk selanjutnya yaitu poin yang C. Berbagai perangkat lunak atau software untuk MMA, grafis, video editing, foto editing. Yang pertama yaitu grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fan art.
Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu printing atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, poster, bloket, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua yaitu web design, desain untuk halaman web. Yang ketiga yaitu film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat yaitu identifikasi atau logo. EGD, Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Yang kelima yaitu desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu media desain grafis. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Program-program pengolah grafis yang pertama yaitu aplikasi pengolah tata letak atau layout, yang kedua aplikasi pengolah vektor atau garis, yang ketiga aplikasi pengolah pixel atau gambar, yang keempat aplikasi pengolah film atau video, dan yang kelima yaitu aplikasi pengolah multimedia. Selanjutnya yaitu video editing. Video adalah rangkaian banyak frame gambar yang diputar dengan cepat. Masing-masing frame merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan. Jenis video yang pertama yaitu video analog. Gambar dan audio direkam dalam bentuk sinyal magnetik pada pita magnetik. Yang kedua yaitu video digital. Serupa dengan video analog, gambar dan suara digital direkam dalam pita magnetik, tetapi menggunakan sinyal digital berupa kombinasi angka 0 dan 1. Selanjutnya teknik video editing. Yang pertama yaitu teknik linear, dilakukan dengan memotong-motong bahan video yang diberi istilah klip dan disusun dengan menggunakan video player dan perekam. Bisa juga menggunakan dua player bila kita ingin memasukkan efek. Yang kedua yaitu teknik non-linear. Serupa dengan linear, kita memotong-motong klip dalam editing, tetapi jauh lebih mudah karena hanya melakukan drag and drop tanpa kerja dari nol. Begitu juga untuk menggunakan efek, kita hanya perlu drag and drop dengan efek yang sudah tersedia. Bahkan kita dapat mengatur dengan mudah durasi dari efek yang kita pakai. Selanjutnya yaitu editing foto. Editing foto adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan foto yang sebenarnya menjadi seperti yang kita inginkan dengan cara menambahkan efek-efek tertentu atau dengan memadukan beberapa foto menjadi satu foto. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam editing foto, tentunya kita membutuhkan program yang memang bisa digunakan untuk mengedit foto tersebut. Yang pertama yaitu bisa dengan Image 4, GEMP, Photo Filter, PenNet, Pixia, Adobe Photoshop, Photoscape, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.